Misalnya minal faksi wal bidari waktu dilakukan antara mahaki ilahi sosial. Di samping itu disucikan pula ya, wanita-wanita yang ada di surga itu dari perbuatan fasya, dari perbuatan keji, dari perbuatan yang apa tercela, dan disucikan pula Tuhan antara akilah dari antara ilahi sosial, dan mereka itu tidak jelalatan. Jadi tidak suka memandang ilahi sosial pada selain suaminya. Waktu dia persatuan dengan lahan, dan itu sampai sebegitu itu. Penafsiran dari Ibnu Qayyim itu. Nah, bagaimana tentang sifat bidadari yang ada di surga? Kita percepat. Yang pertama dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran itu bidadari surga itu qasiratul tarfiin. Apa qasiratul tarfiin itu? Adalah tidak liar pandangannya. Karena Nabi itu maksud seakan-akan mereka adalah telur burung onta yang tersimpan dengan baik. Itu ada dua ayat yang berbicara tentang itu dalam surat Al-Qur'an. Fa'ina qasiratul tarfiin. Di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang sopan selalu menundukkan pandangannya, tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka. Lam yaqismunna insun qablahum walajar, tidak pernah disentuh oleh manusia atau jin sebelumnya. Itu yang pertama. Itu qasiratul tarfiin itu yang pandangan matanya selalu terjaga, tidak jelalatan. Terus yang kedua, kalau lukisan Ar-Rahman 70 baik tapi cantik, ukurannya cantik itu ya wis namanya kayak bandingannya lah ya kan, kayak bandingannya. Di dalam surga itu ada bidadari yang baik tapi cantik. Di dalam surga Bukhari itu dijelaskan begini, walau akan min ahli jannati ta'atul ahila Allah mabaina marwa'at durihan. Seandainya perempuan ahli surga itu muncul di permukaan bumi, lalu mabaina marwa'at durihan, sungguh akan menyinari bumi itu, dan bau harumnya itu akan semerbak memenuhi bumi. Ini bayangin dia apa sih? Bayangin dia. Ini firman Allah, ya. Dan namanya sabar itu apa yang kisah gitu. Malah nasib buana siapa minatnya memaafkan, dan aku simpati yang ada di kepalanya itu sesuatu yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Terus sifat penghuni surga atau wanita surga selanjutnya yaitu aksan masyad, suaranya merdu tetapi hanya untuk suaminya. Jadi suaranya merdu tetapi hanya untuk suaminya, tidak diperuntukkan kepada orang lain. Itu kalau penyanyi, penyanyi yang bujong, dengan suaranya kan orangnya. Itu asal maswah. Rasulullah bersabda, Inna azwaja ahli jannati al-ghuriyata anja azwajahuna bi asal maswahin sanyara akatul qatu. Sesungguhnya istri-istri penduduk surga itu mereka akan itu akan menyanyikan atau melakukan kepada suami-suaminya dengan diaksani asfatin, dengan suara yang terbaik, sami'aha akatul qatu, yang hanya didengar oleh satu orang saja, yaitu suaminya saja. Alul makmum dari biasa, kami banyak orang perempuan yang mengenal ulul makmum. Ulul itu permata atau mutiara yang tersimpan
Ya, bisa lihat di dalam Al-Fatihah ayat 22-23. Raksasa mutiara yang tersimpan. Terus sifat bidadari surga berikutnya adalah ka'annahum al-yaqut wal marjan, yaqut dan marjan. Ini Ar-Rahman 8. Memang di Ar-Rahman itu banyak menggambarkan sifat-sifat tentang bidadari itu. Kayak marjan. Macam banyak dari sirup, ngomong marjan terus kayak sirup. Pokoknya mutiara yang indah, mutiara yang indah. Nah, pertanyaan kita ini dulu yang pernah kita singgung. Disiapkan berapakah bagi seorang laki-laki ketika dia berada atau masuk ke dalam surga? Nah, jika ini wujud biro surga, kan bahas lagi. Ini kan punya biro kan? Sampai itu sebelum agak. Hadis Hasan Sahih dengan dari Imam At-Tirmidzi. Rasulullah SAW bersabda, ya, pertama kali golongan yang masuk surga pada hari kiamat, mereka itu diuji alami sidul komari hayat al-badri, yaitu golongan yang wajahnya itu bersinar terang seperti sinar bulan layar al-badri pada malam bulan purnama. Berarti wajahnya kelompok ini disebut dengan zumro, ada kata-kata zumro itu golongan. Kalau di dalam hadis Rasulullah itu kan gini, orang yang pertama kali masuk ke dalam surga itu adalah dari umat Nabi Muhammad, itu adalah Abu Bakar. Jadi ketika Rasul bersabda tentang surga dengan segala kenikmatannya itu, maka Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, lawadat itu anakku awalnya sebelum jannah. Aku ingin bahwa aku ini menjadi orang yang pertama masuk ke dalam surga. Ketika Abu Bakar mengatakan begitu, maka kemudian Rasulullah menyampaikan, ya Abu Bakar, engkau adalah orang yang pertama kali dari umatku, dari umatku yang masuk ke dalam surga. Jadi nandunya itu dinas untuk suaraku. Jadi nandunya itu dinas untuk suaraku. Nah, kalau di sini ini pertama kali kelompok manusia yang masuk ke dalam surga adalah mereka yang punya wajah yang bersih, yang cerah, yang cemerlang, yang cerah seperti bulan purnama. Jadi wong sing arep mlebu suatu itu sebenarnya dina kiamat mesti ketok wajah ini bening-bening. Wajah bening-bening putih-putih, ya kan? Orang apa biarane? Belum ada kalau kita di dunia begini ya, kita nanti akan dicerahkan, akan dicemerlangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kan? Enggak ada. Jadi putih. Justru kadang-kadang itu jadi terbalik. Putih di dunia masih ada waktu sebentar. Iya, belum pun mereka mau hitung. Oke, wasdurul susahnya karena misi asal kau kabin dunia sama. Sedangkan rokok yang kedua yang masuk ke dalam surga itu wajahnya adalah bagus. Kau kabin seperti kau kabin kan apa namanya itu bintang. Jadi itu produk sinilah. Karena kalau kita lihat dari sisi kenyataan, kalau kita lihat itu kan yang namanya matahari apalagi di bulan purnama itu kan lebih cerah sinyalnya daripada bintang bumi juga. Terlepas dari penelitian apa bintang lebih jauh dan sebagainya posisinya, tapi gambaran Rasul itu seperti itu.
Nah, kemudian yang terakhir itu sekalian, likul rajulin minhum zaujataini. Setiap laki-laki yang masuk ke dalam surga itu dijatah oleh Allah dengan 2 istri. Loro oke. Bukan apa kalau ini. Oh, oke. Jadi loro ini dijatah. Tapi sengaja loro itu apa ya? Karena istri yang ada di surga sebagai bidadari itu sekalian langsung cemburu. Ya tahu? Raisa bono laki-laki beritahu bahwa era pemantaran dari bono. Soalnya kok si macam serenek, si kamera itu serenek. Ini apa ini sebenarnya? Kemudian al-kulli zaujatin sawrahula. Setiap satu istri itu akan diberi hiasan sebanyak 70. Yuramu musabihan wa sampai digambarkan apa namanya, sabun itu kan betis. Seandainya dilihat dari belakang, saking bersihnya, saking putihnya itu, maka urat-urat yang ada di betis itu kelihatan. Dulu nanti smartphone lah, nanti smartphone lah, ini nanti smartphone. Ini sama, hadisnya sama. Wah itu wahidin minhum zaujatani, ada 2 hadis. Yang kedua ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, jatai juga ini sama-sama. Hadisnya ini sama. Ini yang saya tadi, yang saya singgung tadi di dalam penafsiran apa tadi itu kan. Jadi layak sopungan al-bisok tadi tidak pernah muda, orang yang mati punah tidak pernah nyusun, orang yang lawan punah dan tidak pernah ke belakang, kan? Dan seterusnya, baunya selalu wangi, atau namanya waros kuhum al-misku, keringetnya air, rambutnya wangi, kalau punya misik, keringetnya. Dan seterusnya, kemudian yang merah itu walikul wahidin minhum zaujatani, dan setiap satu orang laki-laki akan mendapatkan 2 istri. Oke. Ummu Salamah itu pernah mengatakan begini, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, awal aku minha azab itu zaujaini masalah satu wal akbarati. Perempuan-perempuan kami ketika di dunia itu ada yang jadi bojo ke-1, bojo kedua, bojo ketiga, bojo keempat. Ini kan semua kamu itu terus lagi pada betul jalan. Ternyata perempuan-perempuan ini apa namanya itu masuk surga. Jadi istri-istri mau si papa itu saking soleh kami boleh bimbing bujurnya papa itu surga. Ya, betul jalan. Terus bagaimana? Saya bertemu sama anak yang juga. Ternyata suaminya itu juga masuk dalam surga bersama istri-istrinya itu. Terus sopo sing mendampingi oparnya laki-laki ini atau si suami ini, karena jatahnya tadi cuma 2. Maka dijawab oleh Rasulullah, ya Ummu Salamah wa Ummu Salamah, anak
masuk di kelompok milih. Kan baru bisa masuk surga semuanya, tapi kan mungkin dari kadar akhlak dan imannya kan mungkin akan berbeda. Akan berbeda, walaupun masuk surga. Maka Bapak akan laksana hukum kok. Dia akan memilih yang terbaik akhlaknya. Yang terbaik akhlaknya. Fa'alu ayrobi terhadap asal rumah itu konfidasinya fazal ismihi. Ya Allah, sesungguhnya orang ini atau wanita ini adalah wanita yang paling baik dari istri-istri yang aku punya ketika di dunia. Oleh karena itu, maka fazal ismihi, maka nikahkanlah atau Bapak kawinkan aku dengan si dia. Oke, jadi milih dulu, sentai. Nah, sebelum jadi dia aneh. Di besok kamu kita kan coba dia orang coba yang udah lucu, ya. Itu, oke. Terus gini, pertanyaan belum tanya itu. Seandainya di dunia itu istrinya cuma satu. Nah, benar dong. Terus betul suara. Bagaimana? Maka ini otomatis istri yang sama-sama masuk surga dengan suami itu kan dalilnya jelas. Maka nanti akan dipertemukan menjadi suami istri lagi. Terus ditambah si jine lagi. Ya betul. Ditambah si jine. Dengan ditambah si maka ini ada penjelasan itu. Wal mu'minatu yang bawa sendiri. Wal mu'minatu sudah nazar asal menikmati di dunia. Fa'innaha tuqayyaru. Seorang wanita apabila dinikah, kebetulan dia dinikah bersama istri yang lebih dari satu, maka ketika di akhirat nanti si suami itu akan memilih. Jadi akan memilih. Nggih, monggo. Hadis maupun penjelasan bagaimana nanti ketika berada di surga, apakah boleh diganti menjadi bidadari laki-laki lain? Saya belum pernah membaca itu. Terus yang kedua, apakah Nabi itu ketika masuk di dalam surga dibatasi istrinya hanya dua seperti umatnya atau seperti manusia yang lain? Nah ini pertanyaan PR kita. Pertanyaan PR kita. Karena dunia saja tidak begini. Oke, apalagi nanti ketika di surga. Yang pertama, yang kedua saya mundur lagi. Jadi keterangan-keterangan yang disampaikan Ibnu Qayyim tentang bagaimana sudah dari surga. Itu kan penjelasannya banyak, ayat-ayat yang menunjukkan ciri-cirinya seperti ini, banyak diterangkan di surat Al-An'am dan tapi terkait pada hal yang lain, apakah memang penafsiran seorang ulama itu boleh kita jadikan sebuah pegangan? Contohnya misalnya, apakah juga minum tetapi tidak habis dan makan tidak boleh? Apakah keterangan-keterangannya seperti itu semuanya juga ada pendukungnya? Kalau nggak ada pendukungnya, apakah boleh ulama itu kemudian sampai memberikan penafsiran yang lebih jauh padahal tidak ada keterangan di atas? Iya, namun itu semua ada dasarnya. Itu sebenarnya yang kedua kita. Hadis yang kedua itu. Terus di dalam hadis yang lain secara umum itu memang dijelaskan. Jadi yang saya katakan itu yang munawayat atau wasuna, mereka makan terus duduk surga itu tapi tidak pernah ke belakang, itu hadis. Kemudian yasomuna wala yasumuna, mereka minum terus tapi tidak pernah ke
penting itu hadis. Terus kalau misalnya itu hadis, Iya. itu kadang-kadang boten. Apakah itu bisa kemudian dimaknai sebagai penafsiran Ibnu Qayyim? Bukan. Makanya hadisnya dulu yang didahulukan. Nah, gitu loh. Jadi seperti ini kan hadisnya kedua ini kan seperti ini. Ya. Jadi layak sukuna mereka tidak pernah muda, walayak makituna mereka tidak pernah insen, walayak alhawatuna mereka tidak pernah kebijakan, gitu kan? Terus mereka itu senantiasa wangi, wamajaduhum minal rupati, seperti kayu yang begitu wangi, warasuhum almisku, keringat mereka itu baunya seperti minyak misik. Ini kan hadisnya dari Abu Hurairah. Ya, hadis dari Abu Hurairah. Kemudian diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi memang kita menggabungkan. Tadi kan memang saya mengintir tentang penafsiran itu. Ya. Penafsiran itu didukung oleh apa? Penafsiran itu didukung oleh dasar. Paling tidak kalau di Bulughul Maram di Riyadhus Shalihin itu ada. Seperti hadis yang saya sampaikan tadi, dan ini juga ada di dalam hadis ini juga ada. Jadi hadisnya kita dahulukan, baru kemudian penafsiran. Mana yang di situ itu memang di dalam hadis disebutkan tentang bagaimana sifat-sifat penghuni surga. Kalau di dalam hadis itu memang jelas-jelas ada, maka itu yang kita yakini. Yang harus dan yang utama yang kita yakini itu adalah dari situ. Makanya ini kalau kita menafsirkan itu, paling tidak kita punya sandaran. Sandaran utama itu adalah ayat dengan ayat. Maka ada tafsir ayat dengan ayat. Menafsirkan satu ayat dengan ayat yang lain, dengan penjelasan yang lain, dengan penjelasan ayat yang lain. Yang kedua adalah menafsirkan ayat dengan sunnah atau dengan al-khabar. Menafsirkan ayat Al-Quran dengan al-khabar, yaitu dengan hadis. Itu pokok, itu pokok. Dan kemudian berkembang menafsirkan dengan cara ijma, menafsirkan dengan cara qiyas. Ya. Kalau sudah menafsirkan dengan ijma, kesepakatan ulama, atau menafsirkan dengan qiyas, maka di sana butuh ilmu tersendiri, ilmu alat tersendiri. Tetapi kalau sudah ada ayatnya yang menguatkan, atau sudah ada hadisnya yang menguatkan, maka itu enak. Soalnya salah. Tetapi kalau itu menafsirkan secara kias itu mengamalkan, maka di situ harus disertai dengan ilmu alat. Misalnya kalau kias itu adalah menyamakan satu hukum dengan hukum yang lain karena persamaan sebab. Jadi karena persamaan sebab atau ilah, kalau dalam ilmunya itu. Jadi jadi harus didukung dengan dasar. Dan itu insya Allah ada. Seperti yang menanyakan dulu terkait dengan macam-macam sungai yang ada di surga, bahkan itu didukung dengan ayat di surat Muhammad. Lalu Audin katakan apa? Jadi penjelasan oleh awal. Iya. Dua itu. Maksudnya selama ini kan mau mana disiap tuh kita belum maksudnya kalau disiap ini dari karena mau beda disiap tuh lu sampai mau dipelajari ya kan kalau sesuatu itu sampai dipelajari kalau smartphone-nya berarti sebenarnya kamu bujungnya bujung nangkonan dan bunuh kan betul. Kalau dia nanti itu tidak gampangannya bujungnya silakan membunuh tidak silakan membunuh. Kalau itu perlu sesuatu
ini suami atau seorang suami. Ayo, mendengar mesti ditekan tidak menutupi. Ini kita lain banget Quran ini kok jatah orang lanang terus bukan begitu. Nanti perempuan juga ada pokoknya waktu suatu rasa khawatir benar. Nggih. Surat Malah yang disebut itu mesti azwajul mutahharah, ada istri-istri yang disucikan. Mesti begitu. Tidak ada suami-suami yang disucikan ya. Terus ada dia ngomong. Jadi pendapat saya, pendapat apa? Dari surat.